Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam renungan. Kita sehat, kita kuat, haleluya. Mari seperti biasa, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian kita dan sembah kita. Haleluya. Karya Tuhan sungguh besar dalam setiap kehidupan kita. Amin Tuhan, terima kasih. Yang terindah, kasih Tuhan sungguh indah buat kita. Mulia, amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih Bapa tidak pernah berubah buat kita, buat saudara, buat kita semuanya. Karyanya sungguh besar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah Bapa yang tak ternilai. Engkaulah harta yang tidak ternilai dengan apapun yang kami punyai Bapa, dibandingkan dengan kasih-Mu, dibandingkan dengan pengorbanan-Mu, dibandingkan dengan kebangkitan yang Kau berikan bagi kami. Oh amin, haleluya, amin, amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, amin Tuhan, terima kasih. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Amin Tuhan, amin, amin. Dia terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai. Amin Tuhan, ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhan yang ku kagumi.
Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Inilah hidup kami. Inilah yang kami berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu luar biasanya kasih-Mu buat kami. Kami mau memberikan hidup kami mau memberikan hati kami mau memberikan segenap apa yang kami miliki Tuhan. Karena harta kekayaan tidak ada pada kami, yang ada pada kami adalah hati kami Tuhan. Dan iman percaya kami kepadamu. Ketika kami beriman dan ketika kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih kami mempersiapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Taruhkanlah roh hikmat marifat atas kami semuanya. Baik anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang saat ini bersama-sama dengan hamba untuk menikmati firman-Mu. Kau berikan hikmat, marifat, pengertian Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan tema kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan kita. Amin. Mari kita membuka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama yuk. Sudah semua siap? Oke. Ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itu kepercayaan iman orang-orang percaya. Nah, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang bangkit terlebih dahulu itu adalah orang-orang yang sudah mati ketika sangkakala dibunyikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kapan itu Bu? Kita tidak tahu. Karena firman Tuhan katakan, aku datang seperti pencuri dengan tiba-tiba. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong. Jadi kita yang belum, ketika Tuhan Yesus menyerukan suara nafirinya itu, yang kita masih hidup di muka bumi ini, kita diangkat bagi orang yang percaya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wah, ini jaminan yang luar biasa. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi di dalam Yesus itu bukan hanya penghiburan yang biasa, tetapi ini adalah ditulis. Ketika kita ditulis, kita harus tahu benar. Di sini ada satu cerita. Sir Norman Anderson diundang untuk berbicara di sebuah acara televisi tentang bukti kebangkitan Kristus. Ada seseorang yang diundang ke sana. Ini saya tulis dengan catatan saya. Topik yang banyak ditulisnya. Ketika putranya meninggal, jadi orang ini memiliki putra. Ketika putranya meninggal karena kanker, produser acara televisi itu menawarkan untuk menunda keikutsertaannya dengan berkata, Anda tentu tak dapat berbicara tentang kebangkitan saat Anda baru saja kehilangan seorang anak. Pada umumnya kalau orang itu mengalami, dia tidak akan bisa berbicara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Anderson ini, namun Anderson berkata, saya bahkan ingin berbicara lebih lagi tentangnya. Jadi ini suatu tantangan, ya, suatu tantangan.
Justru Andresen tidak takut, Andresen tidak ragu, dan dia mau mengatakannya. Apa yang dia katakan? Demikianlah, walau hatinya sedih, Andresen kalau orang kehilangan keluarga, orang yang dicintainya pasti sedih. Suami, istri, saudara, keluarga, anak, apalagi ya. Waduh, itu kesedihan yang amat sangat ya. Tetapi si Andresen ini saya tetap akan mengisi acara televisi ini dan saya akan berbicara tentang kebangkitan Kristus, itu yang dia katakan. Walau hatinya dengan keyakinan teguh, Andresen berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita sebagai orang percaya. Karena Andresen memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Saya mau katakan bersama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, percaya dengan salib Kristus, sekalipun sudah mati dia tetap bangkit. Masa Bu, banyak begitu contohnya. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup dari antara yang mati. Mulai kita masuk ya ke dalam pengupasan firman yang baru kita baca tadi. Kebangkitan Yesus bukanlah sebuah mitos. Amin. Jadi kebangkitan Kristus itu bukan sebuah mitos, bukan sebuah cerita, bukan sebuah dongeng, melainkan fakta bersejarah, fakta kenyataan yang terbukti kebenarannya. Dia adalah roh adanya. Hari ini, saat ini, di tahun 2020 ini, kita sudah ada di dalam zaman Roh Kudus. Ya. Sesungguhnya kebangkitan Kristus itu merupakan fakta yang kekal. Yesus berkata, "Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Ada Bu ayatnya? Ada. Ayo kita buka di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-18. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama yuk. Di sini katakan, dan yang hidup, dari ayat 17b ya. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Di mana Bu itu ayatnya? Nggak usah bingung, karena juga ada yang bingung ketika saya menyampaikan. Di ayat 17c, kita baca dari ayat 17w. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, apa yang dikatakan oleh Yesus terbukti dia bangkit. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut dan kunci kerajaan maut sudah ada di tangan Tuhan. Wahyu 1 ayat 18 catat. Nah, dah ya, dan perhatikan baik-baik. Yang kedua, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kebangkitannya dan meyakinkan mereka. Yohanes 14 ayat yang ke-19. Yohanes 14 ayat 19. Yohanes 14 19, catat baik-baik. Yohanes 14 ayat yang ke-19. Sudah semua? Sudah dicatat? Oke, dengar baik-baik ya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau yang mati di dalam Kristus, di situ ada jaminan yang luar biasa. Jadi tetap ada kebangkitan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 dikatakannya, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, kata Paulus, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini kita diperingatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saat-saat ini engkau mengalami kedukaan, engkau ditinggal oleh orang-orangmu, orang-orang yang engkau cintai, yang engkau kasih, jangan engkau bersusah hati. Percayalah mereka semua akan bangkit dan mereka ada bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Contoh berikutnya lagi. Mari kita buka di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes 11,
25-26. Yohanes 11, 25 dan 26. 11, 25 dan 26 ini berbicara tentang Lazarus. 25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, itu yang dikatakan ya. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Marta ini saudaranya Lazarus. Aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Itu yang dia datang kepada Lazarus. Ketika Lazarus meninggal, Yesus meyakinkan kepada Marta bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Lalu Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal ini hai Marta? Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah. Apa jawaban Anda? Apa jawaban kita? Apa yang menjadi keteguhan di dalam hati kita? Masihkah engkau ragukan bahwa orang yang sudah mati di dalam Yesus, dia tetap bangkit dan dia ada bersama-sama dengan Kristus, bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya. Di sini saya mau mengatakan, kalau engkau baru kehilangan suamimu, kalau engkau baru kehilangan istrimu, kalau engkau baru kehilangan anakmu, ketika engkau orang yang percaya kepada Yesus, ketika engkau orang yang percaya kepada Yesus, jangan engkau berduka sampai kedalaman, sampai stres, sampai depresi, sampai lupa daratan. Percayalah, ketika Yesus mengatakan dalam firman-Nya, dia yang berfirman, jadilah menurut apa yang sudah dia sampaikan. Malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau mengalami kesedihan, jangan engkau berlama-lama, karena orang-orang yang kau kasih, orang-orang yang kau cintai sudah aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu, kami percaya bahwa apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu itu bukanlah suatu mitos Tuhan, tetapi itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Itu adalah sejarah yang luar biasa. Sampai hari ini tetap kami hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terbukti bahwa Engkau adalah Tuhan yang bangkit dari antara yang mati. Dan kami percaya bahwa kunci kerajaan maut sudah Engkau rebut Bapa dan ada di tangan-Mu. Kami percaya kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis yang berusaha mencuri damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang baru saja dialami oleh anak-anak-Mu. Mungkin karena COVID-19, mungkin karena hal yang lain. Tapi biarlah Engkau memberikan Tuhan kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita, ketenangan setelah mereka mendengarkan Tuhan apa yang Kau sampaikan melalui firman-Mu saat ini Bapa, di dalam nama Yesus, sehingga kami semua boleh dimengertikan kemana orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah satu jaminan. Biarlah keteguhan iman mereka tidak tergoyahkan, dan duka cita mereka Tuhan Kau angkat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau saat ini bersedih, engkau mengalami apa yang baru saja saya sampaikan di dalam kematian orang-orang yang Kau kasih dan Kau cintai, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Bapa. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Engkau yang menghapus setiap air mata mereka. Engkau gantikan dengan sukacita dan ada damai serta sejahtera di dalam kehidupan mereka Bapa. Sehingga mereka boleh menjadi kuat, mereka boleh memiliki semangat yang baru lagi, dan mereka akan bekerja semaksimal mungkin Tuhan beserta dengan Engkau, tanpa dihantui oleh rasa takut dan khawatir, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkat-Mu tercurah atas mereka, urapan yang baru turun atas mereka, mengusir segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, turunkanlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub ke atas mereka semuanya, sehingga mereka Tuhan akan menikmati bersama dengan keluarganya, penuh dengan damai sejahtera, sukacita dan ketenangan di dalam
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, saudara yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.